Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat.
Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kekpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang. Namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksodo. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang. Namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Dono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksodo. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KIKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KIKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Dono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KIKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang. Namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan dan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KIKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan dan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Dono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar.
Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Dono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang. Namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL). Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KIKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kekpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan dan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kekpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL). Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan dan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KIKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan dan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL). Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksodo. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan dan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang. Namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan dan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Dono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang. Namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL). Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KIKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksodo. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan dan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KIKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksodo. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang. Namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan dan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksodo. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL). Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut. Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @KEKPGoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang. Namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa.
Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepulauan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum mengetahui siapa pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km (km) di perairan Tangerang. Ia mengatakan telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono untuk memeriksa ini. Pung telah diminta memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata pemasangan pagar laut itu tidak memiliki izin. Jika sudah berizin, pasti dipasang pemberitahuan bahwa mereka telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Akibat tidak adanya izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan ini sudah sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya, KKP sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono dikutip dari unggahan Instagram akun @kaikpgoid pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut, bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Ia mengatakan bahwa dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya, kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten hingga kini menjadi perbincangan publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Rupanya pemasangan pagar laut itu juga tidak memiliki izin atau ilegal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, jika sudah berizin semestinya dipasang pemberitahuan, yakni proyek tersebut telah memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Akibat tak adanya izin Direktorat Jenderal PSDKP KKP menyegel pagar laut tersebut, Wahyu Trenggono memastikan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Terkini KKP tengah melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Trenggono juga memperingatkan seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekira 3.888 nelayan dari 6 kecamatan terdampak akibat pemasangan pagar itu. Selain itu, penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang laut pesisir Kabupaten Tangerang membuat nelayan mengeluh. Pasalnya, pagar tersebut membuat para nelayan tak bisa mencari udang dan kerang yang mayoritas berada di pinggir pantai. Hal itu diungkap nelayan di Desa Karangserang, Darsono, saat diwawancarai pada Kamis 9 Januari 2025. Darsono menjelaskan hasil tangkapan di area itu biasanya udang, kerang, hingga kepiting rajungan. Namun setelah adanya pagar tersebut, dia pun enggan mengambil risiko. Pasalnya, kata dia, kapal nelayan berpotensi menabrak pagar dan menyebabkan kerusakan jika mendekat ke area pagar laut. Darsono menuturkan hasil tangkapan kerang dan udang itu merupakan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia pun mengaku sedih harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pagar misterius tersebut. Sepengetahuan Darsono, pagar laut itu telah dibangun kurang lebih selama 8 bulan, yakni pada Agustus 2024 lalu. Mirisnya, nelayan di sekitar pantai juga tak diberikan informasi soal adanya pemasangan pagar laut tersebut. Para nelayan pun tak mengetahui kapan untuk apa pagar laut itu dibangun. Darsono pun hanya bisa pasrah dan menilai jika nelayan merupakan orang kecil sehingga tak bisa berbuat banyak.